Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Di minggu pagi ini saya mau mengunjungi saudara-saudara sekalian, mengingatkan kembali bahwa kemenangan kita di sini sudah tentukan oleh kemenangan di atas sana, di surga. Oleh sebab itu, bila saudara sudah menjadi warga surgawi, saudara pasti bisa hidup berkemenangan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, jamah hati semua pemirsa kami pada pagi hari ini. Jamah hati kami, beri kami semangat kemenangan dan keyakinan. Bila kami sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk, maka menjadi warga kerajaan surga. Dan dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kami sudah ada benih kemenangan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari perjanjian baru, kitab terakhir, kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-7, ayat 7 dan ayat 11. Ayat 7 dan ayat 11. Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 11. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Haleluya. Saudara sekalian, kita melihat di sini ada peperangan katanya di surga. Kita tahu di surga tidak ada waktu lampau, waktu kini, waktu depan, karena tidak ada matahari di sana. Tidak ada waktu di sana. Semua waktu sekarang. Jadi ada peperangan di sana, di mana salah seorang pemimpin namanya Lucifer yang kemudian memberontak melawan Tuhan, dan kemudian dia dibuang. Nah, pada waktu sebelum dia dibuang, dia memberontak itu, dia berperang di surga melawan Mikael. Dan sudah tahu berapa banyak malaikat yang dia seret. Mari kita kembali melihat firman Tuhan. Pasal 12 tadi, ayat 4. Dan ekornya, ekor dari Lucifer itu, iblis itu, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini bicara tentang peperangan di surga berhubungan dengan kelahiran Yesus, tapi juga berhubungan dengan gerejanya. Berapa banyak yang diseret? Sepertiga, 30%, saudara sekalian. Dari malaikat-malaikat itu diseret oleh iblis, itulah yang menjadi malaikat jahat atau menjadi roh-roh jahat sekarang. Saudara sekalian, kita tadi mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa naga itu atau iblis atau Lucifer itu dikalahkan oleh Mikael. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, itu dia ayat 8. Sudah dikalahkan, dilemparkan ke bumi. Dan sudah perhatikan lagi dalam ayat 11, dan mereka mengalahkan dia. Artinya apa? Bahwa para malaikat itu mengalahkannya, atau pengikut-pengikut Tuhan, gerejanya sekarang, yang kita pakai untuk mengalahkan kuasa iblis ialah darah Yesus. Bukan cuma ucapkan darah Yesus, tetapi maksudnya ialah itu bicara tentang penebusan kita, keselamatan kita, kelahiran baru yang kita alami. Saya sekali lagi ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari kita lihat Lukas pasal 10. Lukas pasalnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu, demi nama Yesus. Apa jawab Yesaya 20? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah untuk sumbernya. Sumbernya apa? Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi itulah yang membuat kita ini menjadi makhluk yang berkuasa atas iblis. Mari kita kembali lagi kitab Wahyu tadi, ada kata-kata penting sekali di sana. Katanya, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Apa itu kesaksian, saudara? Kesaksian itu ialah mindset, etika dan moral, pola dan gaya hidup, tutur kata dan tingkah laku kita yang sesuai dengan firman Tuhan, yang bukan dibalut oleh dosa dan hal-hal yang kotor dan najis. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara sekalian pada pagi hari Minggu yang luar biasa ini untuk
menyadari benar-benar bahwa darah Yesus tidak bisa berfungsi kecuali kalau kita membackup-nya, mendukungnya dengan kesaksian hidup kita yang baik dan benar. Mengapa demikian? Kita hidup dengan kabar baik. Mari kita ingat benar-benar hal ini. Jangan pernah lupa. Sekalipun jangan pernah lupa. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kemenangan kita ditentukan oleh juga mindset kita yang bersih dan jernih, etika dan moral kita yang baik dan benar, pola dan gaya hidup kita yang memuliakan nama Tuhan, dan juga tutur kata dan tingkah laku kita yang tidak bercacat celah. Itulah yang dibungkus dengan darah Yesus yang membuat saudara hidup berkemenangan, bahkan melawan panglima iblis pun, Lucifer pun. Kadang-kadang saya sedih melihat orang tidak mampu untuk mengusir kuasa iblis. Tetapi saudara ingat baik-baik hari ini. Ingat baik-baik bahwa kalau kita hidup benar dengan Tuhan, kita hidup menjaga kesaksian hidup kita, maka iblis manapun dapat kita usir dengan mudah. Masih ingat ketika Tuhan Yesus mengusir iblis, orang rasuk legion itu, kalau kita hitung dari babi yang jatuh ke dalam Danau Galilea itu 2000 lebih. Artinya dari ujung rambut sampai telapak kaki orang ini sudah dirasuk oleh kuasa iblis. Tetapi hanya berapa patah kata Yesus katakan, keluarlah engkau dari orang ini, dan iblisnya keluar. Dan sekarang minta darah Yesus menyalut lidah kita, membungkus lidah kita, mengurapi lidah kita, sehingga tidak lagi dipakai untuk gosip, untuk bohong, untuk menipu orang, untuk berkata-kata jahat, mengucapkan kata-kata kutuk. Maka lidah kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan orang yang terikat, mengusir kuasa iblis, menghancurkan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan darah Yesus, supaya kami menjadi orang yang menang atas segala pencobaan dari si jahat, menang atas orang yang kerasukan, menang atas orang yang diganggu, dililit oleh kuasa kegelapan. Terima kasih banyak Bapak Saudara untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua supaya kami menjadi pemenang juga atas kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.